Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa. Di konten kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa Ciherang, yaitu yang terhormat Bapak Anjar Andriana SAG. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selalu sehat dan bahagia tentunya ya Pak ya. Insyaallah. Kan Bapak itu di Ciherang sebagai bapak untuk semua gitu ya. Anak Bapak itu tentunya kan bertanya ke Bapak, mau dibawa kemana gitu. Hubungan kita, tentu kan gitu. Betul. Nah, strategi yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa merangkul setiap warga supaya tidak merasa dianaktirikan, supaya tidak merasa diistimewakan, itu bagaimana yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Mungkin yang barusan dipertanyakan terkait dengan apa persepsi dari masyarakat itu, apakah merasa dianaktirikan atau dianakmaskan. Itu kembali mungkin secara prinsip saya dalam kepemimpinan ini mungkin kita terlebih dahulu dari awal menghilangkan dampak-dampak politis yang mana pada saat kita mencalonkan itu tentunya banyak sekali hal-hal yang sifatnya pro dan kontra. Betul. Kemudian hal-hal yang apa itu bisa menjadikan ketidakbersamaan antara masyarakat, yang tentunya itu semua saya hilangkan. Jadi dampak-dampak politis ditiadakan. Saya menganggap sekarang itu adalah semua warga merupakan warga saya, kemudian masyarakat saya yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian cara-cara untuk menghilangkan persepsi dari masyarakat bahwasanya ada yang dianaktirikan, atau konsep dari awal sesuai dengan visi misi saya, yaitu melaksanakan pembangunan yang adil dan merata. Baik merata ataupun adil secara pembagian anggaran ataupun kebijakan-kebijakan yang lainnya. Oke, tadi kata Bapak menghilangkan dampak-dampak politis gitu. Terus tadi Bapak juga ada menyebut ada pro dan kontra. Ya. Tentunya apapun yang kita lakukan selalu saja ada ya Pak, yang tentu, pro pasti ada, yang kontra ada gitu. Nah, menyikapi hal itu Bapak seperti apa? Menyikapi masyarakat yang pro dan kontra itu suatu hal yang wajar, karena kita merupakan sudah menjadi bisa dikatakan insan panggung, yang mana setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap kebijakan itu pasti menuai pro dan kontra. Betul. Yang jelas mungkin bagi orang-orang yang memang suka atau pro terhadap saya, itu saya tidak usah menjelaskan apa yang akan saya lakukan dan sedang dilakukan. Tapi untuk masyarakat yang kontra, sebaik apapun saya, mungkin ada hal negatifnya dari pandangan mereka. Yang jelas saya tidak peduli terhadap terutama yang kontra. Jadi mungkin kita fokus saja untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban saya. Oke, fokus pada kewajiban yang harus kita lakukan. Baik, kalau ingin berkembang segala sesuatu, misalkan potensi saya nggak mungkin berkembang kalau saya tidak kenal sama diri saya. Betul. Terus Ciherang juga nggak mungkin bisa berkembang kalau kita tidak kenal dengan Ciherang. Ini juga supaya mengedukasi keluarga Ciherang ya Pak ya. Kelebihan yang dimiliki oleh Ciherang itu apa sih Pak? Terus kelemahan-kelemahan yang perlu ditingkatkan itu apa? Gitu. Karena tidak semua warga Ciherang tahu ini loh keunggulan Ciherang. Gitu. Ya kita lihat menurut data yang ada bahwasanya desa Ciherang itu hampir terbagi menjadi 50% lahan pertanian ataupun sawah agraria, agraria, kemudian 50% untuk pemukiman. Jadi melihat dari potensi yang ada, sebetulnya variatif sekali mata pencaharian warga desa Ciherang, yang mana perlu memang kita semua
mengembangkan, kemudian melihat sejauh mana potensi yang ada, dan kita dari pemerintahan terutama dari pemerintahan desa sesuai dengan kearifan lokal gitu bisa membantu mereka, terutama mayoritas untuk Desa Ciherang itu kan kegiatan-kegiatan pertanian. Betul. Jadi mensupport untuk lebih cenderung terhadap kegiatan ketahanan pangan. Makanya mungkin untuk tahun ini yang menjadi skala prioritas pembangunan itu sejauh mana kita bisa menggali kemudian mengembangkan dalam rangka ketahanan pangan untuk yang akan datang. Iya, baik. Tadi kata Bapak mensupport yang agraria itu khususnya dan lebih prioritas sekarang ke ketahanan pangan. Tadi juga saya yang tadi itu Pak keliling-keliling ini banyak sayur-sayur ya Pak ya ke sebelah sana gitu. Nah, ini nyambung dengan kata-kata Bapak barusan karena kita inginnya ketahanan pangan. Apakah ada program gitu dari desa misalkan tiap rumah wajib menanam sesuatu gitu di depan rumahnya seperti sayur mayur seperti yang ada di desa di sini gitu Pak? Ya. Jadi kita bentuk dulu tim di sini yang berangkat mungkin motivasi kemudian idenya itu dari pemerintah desa. Kita bentuk tim ibu-ibu KWT, kemudian kita jadikan sampel dulu sebagai bahan motivasi untuk bisa nantinya mengedukasi terhadap masyarakat. Karena yang dirasakan saat ini masyarakat ketika belum ada contoh, kemudian belum ada hasil yang membuat mereka itu paham, itu susah untuk memberikan edukasi. Nah, insya Allah untuk kedepannya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa juga ini bisa dikorelasikan dengan program-program yang akan dilaksanakan terutama untuk kegiatan ketahanan pangan. Sejauh mana nanti masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan, apakah itu halaman rumah ataupun lahan-lahan yang lain dimanfaatkan minimalnya untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jadi masyarakat tidak harus apapun yang dibutuhkan terutama untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari harus semuanya beli gitu. Jadi ada warung hidup gitu ya Pak ya. Mungkin ada lomba-lomba ya tiap RT mungkin nanti. Memungkinkan ke depannya insyaallah. Iya baik. Terus Pak yang menjadi ciri khas kalau nggak salah waktu kemarin-kemarin saya lihat kan apa tuh piring yang dari lidi gitu. Ya. Itu gimana itu Pak? Masih ya untuk kegiatan UMKM terutama untuk di bidang kerajinan sapu lidi, menurut kondisi sekarang ini mulai menurun dikarenakan ya saya tanya-tanya kepada produsennya juga, kemudian para pengrajin itu permintaan dari pasaran itu sudah mulai berkurang karena yang tadinya menggunakan bahan baku lidi itu beralih menjadi bahan bakunya plastik. Ya, jadi memang kondisi sekarang itu pengrajin sapu lidi itu sudah berkurang gitu. Oke. Terus dalam segi religi dan pendidikannya seperti apa Pak? Gebrakan yang Bapak lakukan gitu untuk memajukan desa yang religi, desa yang masyarakatnya berpendidikan, seperti apa? Yang tentunya Desa Ciherang merupakan desa yang kompleks sekali, beragam sekali, terutama dalam organisasi-organisasi keagamaan, bahkan hampir semua organisasi keagamaan utamanya Islam itu ada di Desa Ciherang. Dari Muhammadiyah, kemudian Persisnya, NU-nya itu sangat-sangat beragam sekali di Desa Ciherang. Dan kami pun sangat mensupport sekali, dan salah satu bentuk pembangunan itu bukan hanya saja di bidang fisik, tapi tentunya spiritualnya juga harus kita bangun, dan kita melakukan kolaborasi kerjasama dengan para ulama, para alim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya kita juga di bulan suci Ramadan ini melaksanakan kegiatan tarawih keliling, yaitu salah satunya. Kemudian
kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan, kita juga menggali potensi-potensi khususnya di bidang keagamaan gitu, kita mengadakan perlombaan-perlombaan dan program-program yang lainnya yang insya Allah kita bersinergis dengan para alim ulama. Siap, nanti kita tunggu nih Pak. Tadi saya sangat tertarik, jadi harus ada nilai jual ya Pak ya, nanti betul. Yang agraria yang itu apa sih namanya, hasil itu pernah dipanen Pak, itu Pak yang ditanam di depan itu? Saya lihat juga ada ikan tadi di depannya Pak ya. Ya untuk kegiatan apa hanya sampel nggak dijual gitu? Atau kebetulan untuk kegiatan agrari terutama untuk ketahanan pangan yang kita laksanakan kegiatannya memanfaatkan pekarangan halaman kantor desa, itu alhamdulillah sudah ada nilai jualnya. Kemudian sudah apa ya, hampir semuanya sudah pada kebagian merasakan dari itu. Ya, jadi tiap hari udah bisa panen. Hebat gitu. Oh, tiap hari bisa panen ya Pak ya? Saya juga baru tahu tuh tadi gitu. Wah, hebat, keren. Ya mudah-mudahan kalau istilah Sundanya tidak obor kalari ya Pak ya? Mudah-mudahan seperti gerepek udah selesai gitu. Nah oke, di kesempatan ini mungkin Bapak mau memberikan pesan atau harapan buat warga Ciherang khususnya untuk memajukan desa ini. Silakan Bapak utarakan. Baik. Mungkin sedikit pesan dan pesan dari saya sebagai kepala desa, wabil khusus untuk masyarakat desa Ciherang, warga Ciherang, kaitan dengan kebiasaan untuk hidup mandiri. Jadi dalam situasi kondisi sekarang ini yang mana banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah itu kebijakan yang sifatnya kegiatan sosial ataupun kesejahteraan. Jadi kita sebagai masyarakat jangan ketergantungan ataupun selalu mengandalkan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Salah satunya itu tadi, untuk ketahanan pangan kita bisa memperdayakan atau memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita menjadi lahan yang berpotensi dan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari kita semua. Jadi intinya dalam situasi kondisi sekarang ini, apalagi pasca COVID-19 yang mana banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya bantuan-bantuan pemerintah yang diturunkan atau dikucurkan kepada masyarakat, kita sebagai masyarakat jangan sampai ketergantungan dan selalu berharap terhadap bantuan-bantuan tersebut. Mungkin itu saja. Iya, baik. Tadi Bapak bilang mandiri, saya bukan mandiri lagi Pak, saya udah BCA, saya udah BRI Pak. Betul. Iya. Ya Bapak terima kasih. Sama-sama. Iya, baik sahabat sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Desa Ciherang yang low profile sekali. Terima kasih waktunya Bapak sudah diganggu. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan Desa Ciherang semakin maju lagi. Amin. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.